Shalom Bapak Ibu. Halo. Kita segera akan mulai kegiatan kita. Tolong agar masing-masing bisa menempatkan tempatnya. Kita akan segera mulai. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih-Nya. Kalau sore hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua ini karena kasih dan kemurahan. Engkau telah membawa kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami sungguh rindu akan persekutuan ini. Dan kami ingin supaya kami terus dibimbing, dituntun, berjalan bersamamu pada tahun ini Tuhan. Oleh karena itu kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman, karena firman akan menuntun jalan-jalan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Juga kami akan berdoa khususnya untuk pelayanan sore hari ini, khususnya Singa yang akan membawa firman, bagian konsumsi maupun semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Kau berkati Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kehadiran kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Juga teman-teman kami yang tidak bersama kami. Kami juga doakan agar mereka juga Engkau rawat Tuhan, dan Engkau berkati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bermasalah Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami akan menyerahkan kebaktian sore hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Salam. Haleluya. 2025. Wow, luar biasa. Saya lihat wajah-wajahnya luar biasa semua. Tuhan selalu berkati, ya kasih kesehatan, ya Tuhan lindungi. Makanya kelihatan mukanya berseri-seri. Waduh, luar biasa. Salam dulu satu sama yang lain, katakan Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat. Tuhan kita baik. Tuhan kita luar biasa. Yesus jawaban kita, saudara, ya. Hari Minggu ulang tahun, Yesus jawaban kita semua. Oke? Saudara siap memuji Tuhan? Kita nyanyi lagu ya, hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, haleluya. Iya, terus. Yesus, tak satu pun
bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, ya. Hari ini kurasa bahagia. Oke. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus melakukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus melakukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Haleluya. Terus ya, ada satu sobatku. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama
berikutnya ada banyak kesaksian yang saya mengalami di akhir tahun 2024 masuk di dalam tahun 2025. Saya sangat bersyukur sama Tuhan ya, karena saudara-saudara saya tanpa saya berpikir bisa berkumpul 5 saudara di sini, saudara. Dari mereka dari Timor datang sini itu sudah ngapply visanya berulang-ulang kali, nggak pernah dapat, tapi nggak tobat-tobat. Mereka terus ngapply sampai suatu hari dapat. Saya hanya bilang mereka begini, sebenarnya kalau dalam Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Kalau 1-2 orang yang dapat aja, berarti yang lain tertinggal, saudara. Jadi kadang-kadang maunya manusia itu mau cepat-cepat gitu, tapi Tuhan tuh ngatur supaya kalau bisa semua itu datang gitu loh. Jadi dari kejadian ini saya ngambil kesimpulan bahwa kadang-kadang manusia itu pikirannya mau lari lebih cepat dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu tenang aja, saya ngatur gitu loh. Ternyata mereka semua bisa datang tepat pada waktunya. Oke? Yang mau saya ceritakan di sini adalah saya ini tidak dikategorikan untuk ngantar mereka ke Melbourne. Itu enggak, sama sekali enggak. Ya, sama sekali enggak, karena mereka tahu saya kerja. Paling kita kumpul di sini mungkin 2 minggu, waktu itu udah cukup kan? 2 minggu ya udah, mereka pulang jalan ke Melbourne, jalan-jalan ke Melbourne langsung pulang gitu loh. Pikir saya begitu. Kakak saya yang satu yang ngantar gitu loh. Kan saya free gitu. Gitu. Ternyata jalannya Tuhan nggak seperti itu. Kakak saya ada masalah, cici saya di Melbourne sana juga ada masalah gitu. Dan pendeknya kakak saya nggak bisa bawa mereka ke sana. Jadi kakak saya yang paling gede ngomong gini, kalau adik saya yang satu ini ada masalah, nggak bisa bawa mobil, nggak bisa bawa kita naik bus lagi, nggak bisa tuntun kita siapa gitu. Ngomong depan saya bilang tenang aja, kalau dia nggak bisa, saya yang ganti gitu kan. Kan enaknya jawab kayak gitu. Saya bilang nggak usah naik bus, kita naik mobil pribadi aja, kan ada mobil, saya bilang. Saya drive aja gitu. Jadi saya ambil keputusan untuk bawa mereka ke Melbourne sampai mereka pulang. Dan banyak hal yang saya pelajari di sini. Ternyata orang di dalam Tuhan itu, ini saya bagi saudara, saya bicara jujur aja ya, walaupun kakak cici saya, supaya saudara jangan ikut ini ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya, jangan main-main dengan Yesus Tuhan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau saya garis bawah itu di situ. Kalau kita main-main dengan Tuhan, kita akan disikat sama Tuhan, dihajar sama Tuhan. Biar supaya jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Saya ambil hikmah dari peristiwa yang saya ambil ini. Kakak saya tangan patah, cici saya di sana mau ditabrak sama bus, ya. Jadi saya semua indah pada waktunya. Jadi saya bilang sama mereka, kalau itu Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan main-main. Jangan dicampur dengan Tuhan yang lain, jangan main-main, saya bilang gitu. Tuhan hajar kita itu ada maksudnya, ada maksudnya gitu. Supaya kita benar-benar berpaling pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nggak gampang kalau kita ingin saudara-saudara kita, apa kakak-kakak kita, nggak gampang, saudara. Tetapi firman Tuhan sudah katakan waktu itu Yesus di tempat asalnya tidak banyak mujizat terjadi karena orang-orang di situ nggak percaya. Nah, itu menguatkan saya. Jadi saya enjoy aja, Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau juga mengalami seperti itu, saya juga mengalami. Saya percaya orang lain nanti pakai untuk selamatkan mereka. Saya 25 tahun yang lalu saya doain untuk mereka, tapi yang berubah kan mereka sendiri dong. Mereka pilih mau ikut Tuhan sungguh-sungguh atau tidak. Saya nggak bisa tahu sampai sana kan, itu hal pribadi gitu. Tapi saya percaya dengan peristiwa yang terjadi, mata mereka tercelik bahwa jawabannya satu-satu dalam hidupnya Tuhan Yesus. Ada satu lagi yang mau saya bagikan bagi saudara. Ini penting sekali. Jangan main-main dengan Tuhan. Dia cerita, kakak saya cerita, walau hari ini dia lihat itu nggak apa-apa, Tuhan pasti jamah gitu. Saya sebagai adik sebenarnya enggak, tapi karena untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, saya pegang itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita dipersiapkan sama Tuhan, jangan main-main, saudara. Kita nggak bisa
tukar Tuhan dengan Tuhan yang lain, campur dari satu. No! Ceritanya begini, saudara. Kakak saya ini di Jakarta, suatu waktu di Jakarta, dia itu tukang merokok gitu, merokok. Di lantai kelima, habis dia makan, dia mau turun merokok. Jadi pada saat dia turun ke depan tempat merokok, itu ada 3 orang itu datang bersamaan. Yang satu orang Muslim, yang satu orang Buddha, yang satu orang Konghucu. Jadi 3 orang itu datang bersamaan, datang pada dia. Dia cerita di saya tidak minta apa-apa. Roh Kudus jamin dan dia ngomong sendiri. Saya dengar, oh Tuhan luar biasa. Saya bagikan ya, dengar baik-baik saudara. Jangan contoh ini. Orang-orang ini datang minta tolong dia, tolong doain kami Pak. Kami ada masalah ini itu. Dia jawabnya gimana sama yang Muslim? Hei kamu sembahyang Pak? Kamu pulang sembahyang lagi kayak gitu. Yang di Buddha bilang, kamu berbuat baik nggak? Kamu berbuat baik, buat sebanyak mungkin gitu. Sama yang Konghucu juga gitu. Berbuat sebanyak mungkin kebaikan gitu. Saya bilang sama dia gini, kalau saya ketemu seperti ini, saya pasti giring mereka terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak salahin dia. Makanya kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan persiapkan kita untuk jadi terang. Jangan main-main saudara. Ya, kalau main-main kita disikat loh. Jangan main-main sama Tuhan. Ya, saya bicara bahasa Timur itu ya. Disikat, gosok supaya bersih gitu. Nah, satu hal yang mau saya garis bawahi di sini adalah dia punya tim doa dari timur sana, dukung dia, ya, dukung dia selama dia ada di Jakarta waktu itu. Dia telepon orang datang sama saya tanya-tanya gini, menurut kalian gimana? Orang-orang sana jawabnya begini, berarti kamu ini Yesus. Saya langsung potong. No, segitu. No, tidak ada satu orang di muka bumi ini yang mau jadi Yesus. Tidak, saya bilang gitu. Saya garis bawahi, saya beresin sekarang saya bilang. Tidak. Kalau Tuhan kasih kuasa kepada kamu, Roh Kudus ada dalam diri kamu, pakai untuk selamatin orang. Yes, saya bilang. Yes. Ada dalam firman Tuhan. Tapi jadi Tuhan, no, saya bilang. Yeah. Saya nggak salahin dia. Saya juga nggak salahin orang yang ada di sana. Setiap orang itu pengetahuannya beda, ya, pengalamannya beda, wawasannya beda, semuanya beda. Mungkin tujuan mereka itu mau bicara, Tuhan mau pakai kamu, cuma perkataannya itu salah. Maka saya luruskan memang gitu loh. Berkata saya, oh gitu ya. Yes, jangan coba-coba curi kemuliaan Tuhan. Bahaya sebenarnya gitu. Bahaya sekali. Jangan. Tuhan selamatkan kita aja sudah pakai kita untuk melayani seperti sekarang. Bersyukur pada Tuhan. Jangan coba-coba yang aneh-aneh. Ya, satu lagi. Saya bagi. Saudara jangan ikut. Kalau ada bertobat hari ini. Satu ngomong gini, saya hamba Tuhan, pendoa safar. Tetapi percaya dukun, itu kurang ajar itu. Itu kurang ajar. Jangan main-main dengan Tuhan seperti itu. Tuhan gak bisa campur-campur seperti itu. Saya bilang gitu. A, B, B. Kalau kamu campur kayak gitu, kamu akhirnya ke neraka. Saya bilang gitu. Jangan main-main. Jadi mau ikut Tuhan, base-nya itu baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang tuntun kita, kebenaran firman Tuhan itu yang tuntun kita. Jangan dengan indahnya itu, nggak bisa. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu roh yang lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini, saudara. Jangan main-main itu. Jangan ditugaskan tugas ini, wah. Saya bilang nggak boleh. Ngomong-ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau izinkan saya membukakan semuanya Tuhan. Jadi apa yang saya alami selama selibur sama mereka, saya hanya istilahnya sikat dari bagaimana nggak beres, sikat dari bersih saudara. Ya semua kembali kepada jalan Tuhan. Ya hanya itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita teruskan pujian kita. Haleluya. Oh, Tuhan baik sekali. Ini satu lagu. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Roh